Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, kembali lagi kami hadir menjumpai Anda. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami akan menyajikan sebuah kisah misteri yang berjudul Misteri Kematian Bu Rati. Monggo Mas Raka, Mbak Santi, saya duluan. Sapa Bu Rati dan suaminya yang lewat mengendarai motor barunya ketika aku dan Mas Raka, suamiku, sedang membersihkan halaman depan. "Nggih Bu, monggo." "Dari mana Bu?" tanyaku. "Ini dari belanja sayur. Mas Bayu dan Nila pengen makan bayam katanya." Keluarga yang harmonis ya Mas. Pak Bayu ganteng, kerjaan bagus, gaji besar. Bu Ratih cantik, lembut dan anggun. Kelihatannya juga sangat penyabar. Nila, anaknya itu juga cantik dan pintar. Benar-benar keluarga yang sempurna. Semoga keluarga kita seperti itu ya Mas. "Hus, kamu itu kok pingin yang dimiliki orang? Belum tentu yang mereka alami sama seperti yang terlihat loh. Hati dan perasaan orang kan tidak ada yang tahu," saut suamiku. Suamiku memang bukan orang yang senang diajak ngomongin orang lain, apalagi tetangganya sendiri. Namun sepengetahuanku, sejak menikah 5 bulan lalu dan tinggal di kampung Mas Raka, keluarga itu sangat bahagia. Karena itu aku berharap bisa merasakan kebahagiaan mereka. Pak Bayu selalu mengantar Ibu Ratih kemana saja, meski hanya ke warung untuk belanja sayur. Dari sisi ekonomi, mereka juga terlihat berkecukupan. Bukan aku membandingkan dengan apa yang diperoleh suamiku. Toh selama menjadi istrinya, aku tidak pernah merasa kekurangan. "Mas, itu apa?" Aku yang malam itu sedang duduk di teras bersama Mas Raka kaget. Ada sebuah benda seperti bintang berukuran kecil yang kemudian membesar sebesar bola sepak berwarna kuning berapi. Astagfirullah. Mas Raka yang melihatnya terlihat sangat kaget. Apa itu Dek? Mas juga nggak tahu." Bola api itu nampak aneh karena tidak membakar daun yang dilewati. Sekilas bola itu nampak berputar di atas rumah Bu Rati. Jelas sekali karena tidak ada daun dan penghalang lain, sehingga aku dan Mas Raka bisa melihatnya. "Mas, bolanya masuk melalui atap ke rumah Bu Rati." "Iya Dek, apa itu ya Dek?" "Ya Allah, kejadian apa ini?" "Kita masuk saja Mas, aku takut." Aku ajak Mas Raka masuk ke dalam rumah. Malam itu menurutku juga terasa aneh. Di lingkungan rumah Mas Raka biasanya rame, namun malam itu terasa nyenyet, sepi. Tidak ada orang yang keluar rumah kecuali kami berdua. Padahal jam belum menunjukkan pukul 9 malam. "Dek, sudah dengar Ibu Rati sakit?" tanya Mas Raka. "Sakit? Sakit apa Mas?" "Lah kemarin kan baru lewat dibonceng motor sama Pak Bayu waktu kita bersih-bersih halaman depan," tanyaku. "Entahlah, aku tidak tahu persisnya. Coba tanya pada ibu. Tadi ibu sudah ke sana jenguk. Katanya juga sudah banyak tetangga yang datang kok." Aku pun bergegas ke belakang menemui ibu mertua yang baru pulang dari rumah Ibu Rati. Bu Rati sakit? Sakit apa nggih?" tanya aku pada ibu mertua. "Iya Nduk, belum tahu sakit apa. Sudah diperiksa sama Pak Dokter, katanya tidak ada kelainan, semua normal. Tapi Bu Rati selalu merasa perutnya panas banget katanya. Lah tadi juga minta ibu untuk kompres pakai air es. Padahal ya ibu pegang normal itu, nggak panas. Kok bisa begitu nggih Bu?" "Embuh Duk, kita doakan saja, semoga Bu Rati segera sehat kembali. Padahal sepertinya mereka keluarga yang bahagia nggih Bu. Kok nggih diuji penyakit seperti itu?" "Ya itu Nduk, kadang kita tidak tahu apa yang pernah dan akan terjadi. Ini Ibu cerita biar nanti kamu tidak salah. Kan kamu masih baru di sini, belum tahu cerita sebelumnya." "Nggih Bu. Jane Ibu Rati dan Pak Bayu itu sebelum menikah ada masalah yang cukup besar. Dulu almarhum ibunya Ibu Rati sudah mengingatkan agar mereka tidak memaksakan kehendak untuk melanjutkan hubungan. Tapi Pak Bayu dan Ibu Rati nekat.
Sewaktu mereka berdua menikah itu, sebenarnya Pak Bayu sudah punya istri dan anak satu, tinggal di daerah lain, Dok. Karena itu almarhum ibunya Bu Ratih tidak merestui mereka. Tapi Bu Ratih memaksa, bahkan nekat mau kabur dari rumah waktu itu. Sampai dicari-cari dan ternyata mereka tinggal berdua. Akhirnya terpaksa direstui. Jadi Pak Bayu bercerai terus menikah dengan Bu Ratih, gitu toh Bu? Kalau kata tetangga-tetangga sewaktu nikah itu belum cerai, mereka nikah siri, Dok. Nikah resminya malah belum lama. Baru sewaktu Bu Ratih hamil. Soalnya kan kalau belum cerai, tidak bisa dapat surat nikah yang baru toh, dan gak bisa buat akta kelahiran anak. Oh begitu toh Bu ceritanya. Iya, tapi kamu jangan bilang-bilang ya. Meski tetangga sini hampir semua tahu, kan kita tidak ngerti mana yang suka dan tidak suka. Biarlah itu menjadi urusan mereka. Kita orang lain cukup tahu saja. Nggih Bu, aku cerita ini sama kamu biar tahu, biar nanti jangan sampai salah bicara dengan mereka berdua. Lanjut Ibu. Nggih Bu, saya paham. Aku jadi ingat kejadian malam itu sewaktu melihat bola api yang jatuh di atas rumah Pak Bayu. Aku dan Mas Raka memang sepakat untuk tidak cerita pada siapapun, termasuk Ibu. Tapi kini pikiranku terusik. Apakah penyakit Bu Ratih ada hubungannya dengan bola api itu? Sakitnya Bu Ratih memang bisa karena apa saja, namun kenapa terjadi tidak lama setelah ada bola api? Aku sebenarnya penasaran dan ingin cerita pada Ibu, tetapi takut salah bicara. Mas, apa sakitnya Bu Ratih ada hubungannya dengan bola api yang waktu itu kita lihat ya? Hus, ngawur kamu. Jangan berpikir macam-macam. Kamu belum cerita ke siapapun kan tentang bola api itu? Belum Mas, aku takut. Raka, Santi, Ibu mau ke rumah Bu Ratih dulu. Barusan Pak Bayu minta Ibu ke sana. Katanya Bu Ratih kesakitan, tetapi tidak jelas apa yang sakit. Teriak Ibu sambil buru-buru membuka pintu. Mas, aku semakin penasaran, tapi juga takut ini. Apa kita cerita saja pada Ibu ya mengenai bola api itu? Coba nanti kalau Ibu sudah pulang, kita ngomong sama Ibu. Jawab Mas Raka. Pukul 11 malam, Ibu baru pulang dari rumah Bu Ratih. Nampaknya Ibu juga kepikiran dengan penyakit yang diderita Bu Ratih itu. Bagaimana kondisi Bu Ratih, Bu? Tanyaku. Entahlah, Nduk. Tadi siang sudah dibawa ke rumah sakit sama Pak Bayu. Katanya sama saja. Dokter yang memeriksa juga tidak menemukan penyakit apa-apa. Terus tadi dipanggilkan orang pintar, belum tahu hasilnya bagaimana. Jawab Ibu. Sebenarnya kami mau cerita, tapi takut salah bicara. Ucapku pelan. Ada apa, Tonduk? Sepertinya serius banget. Tanya Ibu sewaktu melihat raut mukaku dan Mas Raka. Sebelum Bu Ratih sakit, kami melihat bola api jatuh dan masuk ke rumah Bu Ratih melalui atap. Astagfirullah, lirih ucap Ibu. Iya Bu, aku mau cerita juga takut, ucap Mas Raka. Walah Nduk, kok ya kayak gini kejadiannya? Ini yang dulu dikhawatirkan almarhum ibunya Bu Ratih. Kalau keluarga istri Pak Bayu nggak terima karena mereka menikah dan menyakiti hati mantan istrinya itu. Tapi semoga nggak bener ya Nduk. Nggih Bu. Lah kira-kira apa ada kaitan sakitnya Bu Ratih dengan bola api itu toh Bu? Tanya Mas Raka. Kita hanya menduga Nduk. Mungkin iya. Sebenarnya tadi Pak Bayu manggil Ibu karena kata orang pintar yang ditemui, memang sakitnya Bu Ratih tidak sembarangan, tetapi karena mendapat kiriman orang yang tidak suka. Kiriman? Tanya aku dan Mas Raka hampir bersamaan. Iya, orang pintar itu bilang ada yang kirim teluh pada Bu Ratih. Rupanya benar, datang melalui bola api itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak lama, terdengar suara salam yang terburu-buru dari luar. Ibu segera ke depan membuka pintu. Sebentar kemudian, Ibu masuk lagi dengan muka terlihat sedih.
Bu RT yang datang, Dok, mengabarkan kalau Ibu Ratih baru saja meninggal dunia, ucap ibu. Aku dan Mas Raka mengucap Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un secara bersamaan. Dan sampai hari ini kematian Bu Ratih masih menjadi misteri. Apakah memang sudah takdirnya Bu Ratih atau meninggalnya Bu Ratih karena kiriman? Entahlah, wallahu a'lam bishawab. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.